Sahabatku semuanya, salam sehat, salam bugar, salam bahagia selalu. Jumpa lagi dengan Carut Wijaya Kusuma, yang mana selalu memberi info-info positif bagi Anda yang sedang mencari kesembuhan, bagi Anda yang sedang berusaha mencari kesehatan. Bila Anda sudah sakit, jangan patah semangat, terus mencari dan mencari. Karena apa? Setiap masalah ada solusinya, setiap racun ada penawarnya, dan penyakit pun ada obatnya. Jangan patah semangat, terus mencari dan mencari. Munculan Carut di sini untuk memberi informasi. Seperti biasanya, Carut selalu membawa informasi tentang kesehatan dan informasi-informasi penyakit serta solusinya. Kebetulan pada saat ini umum sekali dan banyak sekali pasien yang menderita penyakit yang menjadi mimpi buruk bagi kaum wanita. Penyakit apa itu? Ini adalah penyakit kanker serviks. Apa itu penyakit kanker serviks? Kanker serviks adalah penyakit kanker yang menyerang mulut rahim atau leher rahim. Nah, biasanya ini ada dua menurut informasi kesehatan yang saya terima, yaitu jenis karsinoma dan yang satunya adalah adenokarsinoma. Namun tidak akan saya jelaskan satu persatu itu karena takut kepanjangan. Akan saya langsung, jadi poinnya adalah kanker serviks yang menyerang mulut rahim atau leher rahim. Nah, di sini akan saya jelaskan gejala-gejalanya, tapi jangan takut dulu ya. Bagi Anda yang sedang menderita penyakit serviks, dengarkan ulasan-ulasan ini, tapi jangan panik karena semua ada solusinya. Ini gejala-gejalanya ya. Satu adalah pendarahan di luar periode menstruasi. Bila Anda mengalami periode menstruasinya sudah selesai kok masih pendarahan, nah itu adalah gejala-gejala umum. Yang kedua adalah pendarahan saat melakukan hubungan intim atau terasa sakit saat melakukan hubungan intim, dan setelahnya itu pendarahan. Nah, itu umum ya. Setelah itu pendarahan setelah menopause, periode menopause. Apa itu ya? Wanita itu akan mengalami fase menopause di mana tidak haid lagi. Nah, sudah menopause kok masih ada pendarahan. Nah, itu adalah gejala-gejalanya. Walaupun belum jelas apakah itu kanker serviks atau bukan, tapi yang penting itulah gejala-gejalanya. Terus setelah itu keluar cairan berbau busuk atau berbau menyengat, dan biasanya warnanya agak kuning kehijau-hijauan. Nah, itu baunya menyengat banget, bahkan disertai dengan nanah atau darah. Nah, dan juga nyeri berat di areal pinggang atau panggul. Terasa nyeri banget. Biasanya menyiksa banget nyerinya ya di areal pinggang atau panggul. Dan bila gejala-gejalanya itu masih ringan, bisa segera atau dideteksi dulu di USG dulu, jelas kalau itu kanker serviks, dan ditangani pengobatannya secara cepat, maka akan segera teratasi. Untuk gejala-gejala kanker serviks yang sudah berat, biasanya satu, sulit pipis, sulit buang air kecil, dan urin berwarna agak kemerahan atau ikut darah, ada bercak darah di dalam urin. Nah, dan setiap BAB itu ada keluar darah. Ini adalah gejala yang paling berat ya. Terus kaki membengkak dari betis sampai ke bawah. Nah, itu. Dan sering diare. Terus berat badan mulai menurun dan selera makan berkurang. Dan juga ada gejala mudah lelah atau mudah lemes, perut terasa besar, bengkak, dan terasa mual-mual dan muntah. Kadang juga sebagian kasus itu ada yang kejang-kejang. Nah, jadi itu adalah gejala yang berat. Periksakan
diri Anda atau dicek di USG atau CT scan atau apapun untuk mengetahui apakah itu kanker serviks atau bukan. Cuman gejalanya hampir mirip dengan kista, hampir mirip banget. Setelah jelas baru tindakan pengobatan. Jadi kalau dicarut ya dengan cara terapi saraf. Carut bisanya dengan memperbaiki sistem saraf. Di medis juga bisa. Silakan Anda pilih yang mana. Pengobatan alternatif, pengobatan secara medis. Karena kanker serviks itu ada stadium-stadiumnya. Jadi namanya kanker tuh ada stadium 1 atau stadium awal, stadium 2 mediumnya, stadium 3 dan stadium 4 itu yang paling berat menurut informasi yang saya terima. Dan juga akan saya ulaskan penyebabnya. Ini yang sangat penting. Penyebabnya biasanya mereka tidak menyadari segala suatu penyakit itu pasti ada penyebabnya. Penyebabnya untuk kanker serviks ini adalah sistem saraf yang melemah atau yang rusak di dalam diri Anda, terutama saraf yang berhubungan langsung dengan alat reproduksi. Karena organ manusia itu cerdas biasanya kalau dia normal dan sehat. Normalnya organ dalam atau sehatnya organ dalam, baik dari organ dalam dari atas dada sampai ke bawah itu dipicu oleh sistem saraf yang normal dan peredaran darahnya yang normal. Nah, cerdasnya yang dimaksud adalah sistem reproduksi manusia atau wanita, terutama wanita, itu cerdas. Bila ada kotoran dia mampu membuang dengan cara mengeluarkan lendir-lendirnya. Bila ada virus, ada bakteri, ada jamur, ada sesuatu apapun, sel-sel yang mau tumbuh secara radikal itu biasanya langsung bereaksi mengeluarkan atau membunuhnya atau membersihkannya. Nah, kebanyakan umumnya wanita-wanita sekarang itu membersihkan vaginanya dengan yang bahan-bahan kimia. Jangan lakukan pembersihan dengan air biasa aja, air putih aja, air bening, air apa ya air biasa lah. Jangan ada yang mengandung pewangi, ada zat-zat kimia, jangan. Justru itu akan merusak. Karena apa? Sistem reproduksi wanita khususnya vagina itu sudah mempunyai alat sendiri untuk membuang, untuk membersihkan vagina itu sendiri. Dan itu cerdas apabila sistem peredaran darah dan sistem sarafnya itu normal, maka organ-organ itu akan cerdas, akan sehat melakukan aktivitasnya. Bila ada penyakit, ada apapun, kotoran, virus, jamur, bakteri akan terbuang. Bila bakteri itu membahayakan. Nah, begitulah. Jadi sistem sarafnya yang rusak atau kena saraf HNP di area lumbal sampai sakralnya, yang mana masih berhubungan dengan alat reproduksi tadi, sarafnya. Nah, yang kedua adalah sistem peredaran darah yang mana juga dipicu oleh sistem saraf yang kurang baik. Sistem saraf kurang baik, maka sistem peredaran darah pun akan terganggu. Nah, karena organ dalam itu makan melalui darah, bila darah atau asupan darah kurang ke organ dalam itu, maka organ dalam itu kurang sehat, tidak bisa bekerja dengan normal. Nah, itu penyebabnya juga secara umum ya. Terus terserang virus yang umum menurut informasi adalah HPV, yaitu Human Papilloma Virus atau virus papilloma, yang katanya ada banyak macam. Di informasi aja banyak macam, cuma yang sering menyebabkan jadi kanker serviks adalah virus papilloma yang 16 atau 18 gitu loh, kalau nggak salah. Ya kayaknya gitu. Jadi juga banyak penyebabnya ya. Dari virus pun juga bisa, tapi tidak selalu. Dan ada juga yang disebabkan oleh seks bebas loss control. Apa yang dimaksud? Dia tidak memperhatikan keamanan dalam melakukan hubungan intim, apalagi banyak pasangan. Itu loss control, tidak hati-hati, tidak menjaga daya tahan tubuhnya, tidak menjaga vitaminnya, tidak pokoknya tidak pakai pengaman-pengaman. Nah, lalai itu juga berbahaya, menyebabkan kotoran
tidak terbuang. Terus setelah itu imun lemah atau daya tahan tubuhnya lemah, sering lemah. Nah, maka harus diperkuat imunnya dengan cara hidup sehat, istirahat cukup, makan vitamin, minum vitamin, makan buah dan tidak telat makan, asupan gizi-gizi semua dipenuhi agar tidak terganggu sistem imunnya dan hormonalnya. Dan juga punya penyakit kelamin atau keturunan penyakit kelamin atau semacam kayak sifilis, gonorer, dan klamida, itu jenis-jenis kelamin yang menular. Nah, itu juga berbahaya, bisa juga menyebabkan kanker serviks itu tadi. Terus overdosis obat-obatan kontrasepsi, selalu menggunakan kontrasepsi selalu berkepanjangan. Menurut informasinya dari Ibu Kesehatan seperti itu. Selanjutnya adalah kurangnya makan buah yang mengandung antioksidan, vitamin-vitamin yang baik-baik untuk tubuh yang diperlukan oleh organ-organ dalam, itu kurang. Serta kurangnya istirahat malam dan istirahat siang, terlalu banyak begadang, siang malam begadang. Mau jadi apa loh? Jadi hati-hati untuk kaum wanita, untuk cewek-cewek, karena ini penyakitnya berhubungan dengan cewek, kanker serviks, kanker mulut rahim atau leher rahim. Dan kurangnya refreshing. Apa itu refreshing? Refreshing banyak kan orang mikir jalan-jalan. Bukan selalu jalan-jalan. Jadi duduk bersila atau tafakur atau meditasi, yoga dan segala macam, mengatur olah nafas, merefresh, membuang problema di luar diri agar diri menjadi fresh kembali, agar peredaran darah lancar kembali dan oksigen masuk ke dalam tubuh dengan normal. Nah, itulah yang harus diperhatikan. Jadi banyak yang melanggar etika kesehatan. Nah, itu berbahaya banget bagi sister-sister ini ya, bagi kaum remaja, dewasa ataupun yang sudah tua. Jadi mohon diperhatikan kesehatan Anda, karena biar tidak terkena apa yang dinamakan mimpi buruk bagi wanita, yaitu kanker serviks. Saya kira cukup sekian dulu info tentang kanker serviks, yaitu gejala dan penyebabnya. Dan untuk pantangan akan saya bikin video berikutnya karena takut terlalu panjang durasinya. Bila informasi ini berguna, silahkan Anda share kepada teman, saudara, atau orang lain yang membutuhkan. Ingat, merawat lebih baik daripada memperbaiki, mencegah lebih baik daripada mengobati. Salam sehat, salam bugar selalu dari Cak Ruth Wijaya Kusuma. Sampai jumpa lagi, bye.